Selamat pagi semuanya. Oke, untuk kali ini saya bersama Bribka Arif, dan yang di belakang kamera ini ada Bribka Erwindo, sedangkan saya sendiri Syams Nugraha. Kami akan menceritakan kepada pemirsa semuanya bagaimana pengalaman kita memulangkan, kita merawat tanpa sengaja ya sebenarnya ya Mas Arif ya. Jadi awalnya ada orang yang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ datang ke kantor kami di Polsek Bujon, datang minta rokok, setelah itu minta makan karena mungkin dia lapar, karena dia jalan terus akhirnya dia lapar, dan kita kasih ya, kita kasih makan, kita kasih kopi, kita kasih rokok. Lalu kami yang ada di situ juga langsung berinisiatif untuk membelikan pakaian, walaupun akhirnya tidak dipakai. Iya. Endingnya tidak dipakai ya, endingnya. Jadi sempat dipakai Pak Arif. Jadi setelah dimandikan itu sudah ganteng, disisiri. Ternyata kok pas waktu ketemu lagi ya, keesokan harinya ya. Keesokan harinya itu kok tidak ada, nggak tahu entah di mana itu, entah dibuang atau dijual di pasar bagaimana, nggak tahu juga. Yang jelas setelah kejadian awal penemuan itu kita kehilangan Mas Edi ya, namanya Mas Edi. Tapi enggak tahu awalnya bukan Mas Edi. Topik namanya. Iya. Topik Hidayat katanya. Waktu main bulu tangkis. Jadi awalnya itu namanya Taufik. Ditanya namanya siapa, Taufik. Nama orang tua Taufik, nama kakaknya Taufik juga. Kan lucu ya. Ya, Taufik berarti. Ya kan namanya juga ODGJ. Oke, setelah itu setelah kita mandikan, kita rapikan semuanya, ternyata dia menghilang. Kemana itu? Ya enggak tahu. Ternyata kita kehilangan. Kita mau bikin laporan kehilangan juga sulit, mau bagaimana. Akhirnya dengan harap cemas, beberapa hari kemudian dia ada lagi ditemukan. Dan setelah ditemukan untuk kedua kalinya pagi-pagi sama Mas Erwindo itu, pagi sekali, akhirnya cepat-cepat kita mengamankan beliau ini. Iya, supaya enggak kabur lagi. Nah, karena rencana dari kami yang anggota Polsek Bujon ini, bagaimana caranya dengan kekuatan sosial media, bagaimana cara kita mempertemukan antara Mas Taufik ini dengan keluarganya. Berarti sebelumnya diposting ya? Diposting kemana? Sempat diposting, sempat kita masukkan ke IG-nya Polres Batu, sempat di Facebook juga. Akhirnya dengan kekuatan sosial media itu ada titik terang siapa keluarganya, siapa orang tuanya. Waktu itu yang berkomunikasi awal tahu kalau itu namanya Edi, siapa kira-kira? Itu begini, orang tuanya Mas Edi ini datang ke Pujon karena ada informasi mungkin. Oh, sempat ke Pujon? Sempat ke Pujon. Jadi ada di warung, terus tanya, terus kebetulan Mas Erwindo itu datang ke warung itu. Jadi akhirnya ada KTP orang tuanya sama Mas Edinya itu. Akhirnya kita dapat kontak dari orang tuanya, lalu esok harinya baru kita
Oh, berarti ketemu keluarganya, bukan orang tuanya tapi ya? Keluarganya dulu ya? Iya, keluarga, tetangga, atau Tetangga. apa gitu. Oh, iya, Pokoknya iya. kerabatnya dari Mas Edi ini, bukan orang tuanya gitu. Lalu kita itu berinisiatif, dadakan juga, jadi ya mungkin persiapan juga sulit. Yang penting dia mau aja, nggak pakai marah-marah karena ODGJ yang kita tahu untuk emosinya kita tidak bisa menebak sama sekali. Dan dari kami, dari anggota Polsek Pujon juga tidak mempunyai kompetensi harus diapakan kalau menerima ODGJ. Tadi kita hanya sebatas mencari informasi keluarganya, lalu kita kembalikan, kita pertemukan ke keluarganya. Begitu Mas Arif. Ya, untung ya kemarin istilahnya kalau ODGJ kan ada yang sampai brutal, sampai kemarin pembawaannya Mas Edi tenang juga ya? Tenang sekali. Tenang sekali dia, bahkan cenderung ya bagaimana ya, lucu kan gitu ya. Lucunya bukan dalam artian kita menghina atau bagaimana, tapi memang gerak-geriknya ODGJ itu terkadang membuat kita sedikit tertawa, terhibur lah. Jadi jadi ya bagaimana lagi ya, tetap ya alhamdulillahnya dia tidak merusak. Karena sebelumnya Pak Arif, dari Polsek Pujon, utamanya saya sendiri, saya sudah sering kali menangani ODGJ, mulai dari yang merusakan mobil, sampai yang terakhir itu ada dari Surabaya. Itu sedikit cerita ya, yang dari Surabaya itu ngomong ke saya, cerita, saya ajak komunikasi, dia ngomongnya pelatih tinju. Bayangkan saja itu. Bahaya itu. Pelatih tinju, bayangkan saja dengan badan yang kekar, gundul. Wah, ini bahaya ini. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah, tapi enggak sampai lama. Orang tua dari Surabaya juga menjemput. Oh iya, Gitu. iya. Karena malam sekali saat itu. Ya akhirnya dari pelajaran yang sudah akhirnya Mas Edi ini kita kembalikan ke keluarganya, kita antar. Dan rumahnya Ternyata sangat jauh. Jauh. Tapi ternyata juga tetangga saya. Kok kebetulan sekali tetangga saya, dekat dari rumah. Iya. Sempat ini ya, kita sulit kita nyari alamat ya, karena dibilangnya, ditanyain, masih ke sana Pak, masih ke sana mana. Tapi itulah akhirnya karena kekuatan sosial media, kita berkali-kali tanya ke orang di saat tiba di sekitaran desanya, petunjuk dari orang-orang yang kita tanya mengarah ke rumahnya Mas Edi ini. Iya, ternyata Mas Edi juga terkenal di desanya. Iya, terkenal sekali. Terkenal. Sana rumahnya Mas Edi. Wah, tahu semua ternyata. Namanya Edi Japen. Alhamdulillahnya lagi ketemu Pak RW ya Mas Arif ya. Iya. Saat itu saya sama Mas Arif bertiga, saya, Mas Arif sama Mas Erwindo mengantar ke sana. Itu ketemu Pak RW, langsung diantarkan ke rumahnya. Dan alhamdulillahnya lagi, itu yang membuat kami bertiga itu terharu. Orang tuanya itu ternyata sudah sepuh, tetapi dia masih berusaha mencari anaknya dengan cara dia membuat akun Facebook, minta tolong dibikinkan akun Facebook, bikin selebaran juga, bikin selebaran yang ada foto anaknya. Dan yang bikin kami bertiga kaget lagi itu ternyata bapak ini punya 2 anak yang seperti itu. Tiga anak, tapi yang satunya sudah sembuh ternyata. 3 anak, yang satu itu sudah normal, enggak seperti itu. Yang 2 yang masih belum sembuh. Dan yang kakaknya Edi ini 1 tahun meninggalkan rumah. Belum ketemu sampai sekarang. Jadi untuk para pemirsa yang menemukan
Nanti ada ya foto KTP-nya? Ada. Ada Nanti foto kita KTP-nya, nanti tampilkan di akhir aja nanti. kita tampilkan di akhir. Barangkali ada yang Mengenal, atau ada pernah yang tahu. pernah ketemu, silakan menghubungi Ya Polsek Polsek bisa, Pujon, Polsek menghubungi keluarga juga bisa. Nanti kita cantumkan di akhir. Iya, nanti kita cantumkan nomor HP-nya Mas Erwindo, biar lebih terkenal lagi dia nanti. Ya, dari sini kita juga patut bersyukur. Kita ini tidak ada apa-apanya. Beliau punya 3 anak, tapi mempunyai kebutuhan khusus. Saya sebagai manusia biasa, mungkin kalau saya di posisi bapaknya, mungkin saya tidak kuat mungkin, Mas. Iya, sama. Tiga loh. Bayangin aja Kondisinya 3. seperti itu. Iya. Ya kita memang patut bersyukur. Iya. Jadi yang punya anak, sayang lah. anak nakal, anak bagaimana, sudahlah yang sabar ya kan, itu pelajaran buat saya secara pribadi. Anak saya seperti apa, mungkin yang namanya anak kecil ya Harap itu maklum lah. Mungkin itu dunianya. Kalau ya kita masih bersyukur, masih diberi anak yang sehat, tidak kekurangan apapun, keluarga yang bahagia. Ya, kita patut bersyukur. Terus di situ juga kita di sana disambut sama warga, karena warga mungkin gini, Mas Arif, apa namanya, melihat kegigihan Bapak, siapa namanya itu, Pak siapa? Pak Jayaman. Oh ya, Pak Jayaman. Itu kegigihannya dia mencari anaknya, akhirnya menjadi iba tetangganya. Iya. Dia bukan, kalau di desa menurut saya dia bukan sosok yang bikin rusuh di desa. Iya. Mungkin bikin bahagia warga sana mungkin ya. Bisa jadi hiburan. Makanya warga itu istilahnya antusias untuk mencari si Edi ini tadi. Ya itulah pengalaman kita di menangani, pengalaman dari anggota Polsek Pujon menangani ODGJ. Sekali lagi, kita tidak mempunyai kompetensi di bidang penanganan ODGJ, tetapi kita hanya sebatas manusia yang berusaha untuk memanusiakan manusia, begitu ya Pak Arif ya. Betul. Karena apa? Manusia itu hanya bisa membantu, menolong, menyelamatkan sesama manusia. Urusan lain-lain biarlah Tuhan yang menentukan. Ya satu, ya mungkin kalau menemukan ada ODGJ janganlah dihiraukan. Kalau mungkin dia masih bisa ditanyai, masih bisa diajak ngobrol, mungkin keluarganya di sana juga mencari, bukan mereka dianggap dibuang atau gimana. Mungkin ada keluarganya yang mencari tidak ketemu. Kalau bisa yang nonton video ini, bantulah mereka. Jangan dipandang sebelah mata lah. Jangan diusir. Kalau memang itu dirasa mengganggu, cari bantuan minimal di polsek terdekat. Monggo, jadi silahkan. Biar nanti Pak Polisi ini yang membantu. Jadi jangan diusir, diamankan saja, karena itu sekali lagi mereka manusia. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami dari Polsek Pujon atas nama Kapolsek minta maaf jika ada salah-salah kata, jika ada perbuatan kita yang kurang berkenan atau mungkin salah dalam penanganan ODGJ ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.